teman-teman yang belum kenal Bapak, saya perkenalkan, nama saya Desman Warubu. Saya berasal dari Nias, Sumatera Utara. Saya alumni dari SDT Tribakti. Dan saya anak ketiga dari berempat bersaudara. Tetapi saudara, saya bersyukur atas kesempatan ini yang telah diberikan untuk membawa renungan pada pagi hari ini. Dan saya berterima kasih kepada Ketua 1 dan Ketua 2 dan host dan bidang pelayanan yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Baik, terima kasih. Langsung saja kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya ambil dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Tetapi nanti kita hanya fokus pada ayat ketiga. Tetapi tidak apa, kita harus baca bersama-sama. Kita buka Alkitab kita. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Ayat ke-1 dan sampai ayat yang ke-10. Tetapi kita harus, nanti kita hanya bahas satu ayat saja, ya. Kita sudah buka Alkitab kita? Halo? Sudah. Yo. Kita baca Lanjut. dari ayat pertama dan sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama, saudara. Kita mari renungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan judul perikop yaitu saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin oleh orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri, bukanlah melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia menerima pengajaran dan firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang ia juga akan dituai. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbaik, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita udah baca satu perikop, tetapi yang saya mau bahas adalah hanya satu perikop, yaitu sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saya mengangkat satu tema pada pagi hari ini, yaitu hidup berarti. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tahu semua kalau hidup ini adalah sebuah anugerah, sebuah kasih karunia, sebuah karya Tuhan terbesar dalam hidup kita, sehingga kita dibentuk sedemikian rupa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa hidup ini hanya biasa saja, hanya secara kebetulan. Mungkin banyak kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa hidup ini hanya sebagai sebentar, hanya secara kebetulan, hanya saya bisa jalankan saja, begitu kan? Tetapi bagaimana kita hidup berarti? Ya, mungkin kalau banyak orang-orang percaya yang tidak memiliki hidup berarti
dia tidak memiliki, dia tidak mau terlalu pusing memikirkan hidup ini. Tetapi ingat saudara, tak kala seorang percaya untuk hidup, berarti ada tujuan dan rencana Tuhan yang begitu indah dan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini sangat berarti, saudara. Kehidupan kita itu sangat luar biasa dibentuk oleh Tuhan. Ada gunanya. Ada tujuan, ada rencana Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita percaya bahwa karena sejak semula Tuhan telah memiliki rencana yang begitu mulia, yang begitu luar biasa bagi saya dan saudara. Tapi bagaimana menjalankan hidup ini? Sebagai pertanyaan bagi kita semua, saudaraku. Bagaimana supaya hidup kita jalankan dengan hidup berarti? Bagaimana caranya, saudara? Dengan apa? Itulah sebuah pilihan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebuah pilihan, itu sebuah tanggung jawab kita, saudara. Tentu seringkali banyak orang ataupun kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini banyak kita mempergunakan hidup ini yang tidak baik, yang tidak berarti, yang tidak ada gunanya, yang tidak ada harapan sama sekali. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan pada saudara, supaya kita hidup berarti kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, banyak sekali anak-anak Tuhan sekarang yang sering jatuh dalam dosa, yang salah jalan, bahkan lari dari panggilan. Tentu hidupnya tidak ada artinya menurut pribadinya. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak percaya yang memiliki pengharapan, ya, kita hidup di dunia ini ada gunanya, saudaraku. Makanya untuk itu, saudara, jangan kita sia-siakan waktu yang sudah ada. Jangan kita menyia-nyiakan hidup ini dengan hal-hal yang tidak baik. Mari kita pergunakan hidup ini yang berarti, yang bermakna, yang ada pengharapan, saudara. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita menjadi orang yang membawa berkat bagi orang lain. Tetapi bagaimana, saudaraku? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang Tuhan mau setiap kita orang yang percaya hidup berarti. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah merencanakan kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang ada masa depannya, kehidupan yang penuh pengharapan. Makanya kita harus mempergunakan kehidupan kita ini dengan kehidupan yang berarti, ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di Yeremia pasal ke 29, apa katanya di sana, saudara? Kita buka Yeremia pasal yang ke-29 ayat ke-11. Ayat ke-11. Apa katanya di sana, saudara? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera, bukanlah rencana kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rencana Tuhan itu bagi kehidupan kita adalah rencana yang begitu indah, yang begitu mulia, yang begitu luar biasa bagi kehidupan saya dan saudara. Ya. Kebanyakan kita sebagai anak-anak Tuhan,
ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki pergumulan, kita seringkali kita salahkan Tuhan. Seringkali kita menyalahkan. Ketika kita kecewa sesama manusia, biasanya kita menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak merencanakan hal yang jahat. Tidak merencanakan rancangan kecelakaan bagi kehidupan saudara. Itulah sebabnya kita harus berusaha bagaimana hidup kita ini berarti. Ya, hidup kita ini berarti. Ya, mari kita renungkan apakah hidup saya sudah berarti atau hidup saya bagaimana? Karena rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu enggak ada rencana kecelakaan. Tidak ada rencana yang jahat. Tidak ada rencana yang tidak baik. Oleh sebab itu, kita harus berusaha supaya hidup kita ini berarti dengan sesuai maunya Tuhan. Sesuai mau apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Ya, jangan apa yang kita mau, tetapi kita memaksakan kehendak kita. Jangan saudaraku, tapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, ya. Contohnya kita menginginkan sesuatu, kita harus. Tetapi Tuhan menjawab lain dari apa yang kita kehendaki. Dan seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan menyalahkan hal-hal seperti itu. Menyalahkan hal-hal, sering kecewa sama Tuhan dengan keinginan kita. Kita memaksakan kehendak kita sendiri. Ya. Begitulah bagaimana kita hidup, berarti kita harus menjalankan kehidupan ini. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Bagaimana kita harus lakukannya? Kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Kita harus bertanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Apa yang menjadi yang Tuhan kasih karunia untuk kita. Ya, dengan apa? Dengan apa yang kita melakukan dengan kebaikan. Dengan melakukan menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Bahkan Tuhan memberikan talenta. Bahkan Tuhan memberikan potensi yang kita miliki atau karunia-karunia Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pergunakan karunia-karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Supaya hidup kita berarti. Kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi orang-orang yang berguna bagi di antara di sekeliling kita, bahkan di dalam keluarga kita, bahkan di manapun kita berada, pasti kita harus menjadi berkat. Berarti kita harus hidup berarti, ya, bukan berarti saya sudah benar saudaraku, ya, kita harus jadi teladan. Ya. Ketika kita menjadi saksi, bukan berarti kita bersaksi harus kita menyampaikan, tetapi kalau dilihat dari karakter kita, sikap kita, pasti orang lain melihat bahwa itulah sebuah udah menjadi saksi, ya. Ketika melihat karakter kita dengan baik, kita menjadi berkat bagi orang lain, itu menjadi sebuah kesaksian, saudaraku. Ya. Bagaimana kita hidup berarti, ya? Kita baca salah satu firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal yang ke-20, Filipi pasal 1 ayat yang ke-10. Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Ya. Apa katanya di sana saudaraku? Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah.
jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Berarti saudaraku, kalau kita hidup di dunia ini adalah, kalau kita mau hidup, berarti kita harus hidup memiliki buah, saudaraku. Ya. Seperti yang ada di Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Ya. Sekali lagi saya baca. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Apa yang diberikan adalah buah. Kalau hidup kita berarti di hadapan Tuhan, kalau kita hidup berarti di sesama kita, apa yang kita adalah memberikan buah. Memberikan buah. Bagaimana kita melihat atau hasilnya, saudaraku? Ya, bagaimana, saudaraku? Salah satunya adalah buah-buah roh. Supaya kita hidup berarti kita harus memiliki, salah satunya adalah buah-buah roh. Ya, apa buah-buah roh? Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, kelemah lembutan. Mungkin itu sudah sebuah ayat favorit kita, saudara. Ya, ketika kita hidup berarti kita harus memiliki buah. Kita harus memiliki yang namanya buah-buah roh supaya kita hidup berarti. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi sekeliling kita pun kita harus menjadi berkat. Nah, jadi berkat, saudara. Yang kita renungkan pada pagi hari ini, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan, sudahkah itu menjadi bagian hidup kita? Ya? Sudahkah itu sudah menjadi bagian hidup kita? Kalau belum, perlu dipertanyakan. Berarti kita hidup ini tidak berarti. Kita disebut gagal menjalankan kehidupan ini. Ya. Bagaimana kita hidup berarti kita harus memiliki buah-buah yang baik. Kita harus memiliki buah-buah yang manis. Ya, yang bisa diteladani orang. Yang bisa menjadi berkat bagi orang. Ya. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pegang, yang perlu kita bawa pada pagi hari ini untuk menjadi hidup yang berarti. Yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Ya saudara, mengasihi Tuhan. Boleh kita baca di Matius pasal yang ke-22. Matius ke-22 ayat yang ke-37. Apa katanya di sana, saudaraku? Biasa saya bacakan pada saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Ya, kalau kita mau hidup berarti kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita. Kita mengasihi Tuhan artinya siap melakukan perintah-perintah Tuhan. Siap mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita mau hidup berarti kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita ini berarti di hadapan Tuhan. Ya. Jangan cepat kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua, supaya kita mau menjadi hidup yang berarti, kita harus, yang kedua adalah kita mau mendengar suara Tuhan. Ya. Kita mau mendengar suara Tuhan. Kalau kita mau hidup berarti kita harus mendengar suara Tuhan.
Kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10. Apa katanya di sana, saudaraku? Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Saya baca kepada saudara. Bagaimana kita mau hidup berarti kita harus mendengar suara Tuhan. Ya, saya baca ayat yang ke-27. Apa katanya di sana? Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kalau kita mau hidup berarti kita harus mendengarkan suara Tuhan. Secara otomatis Tuhan akan mengenal dombanya. Tuhan akan mengenal kita. Ya. Ketika kita menjadi hidup berarti kita harus mendengarkan suara Tuhan. Ya. Kita mendengarkan suara Tuhan. Berarti kita ada kesungguhan, ada kerinduan, ya. Ada kesungguhan, ada kerinduan kita untuk mendengarkan firman-Nya, untuk melakukan kebenarannya, untuk melakukan kehendaknya, untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup berarti kita mau mendengarkan suara Tuhan. Jangan mendengarkan suara apa, tetapi kita mau mendengarkan suara Tuhan. Ada amin, saudara? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau kita mau hidup, berarti kita harus mendengarkan suara Tuhan. Yang ketiga, dengan cepat aja. Yang ketiga adalah, kalau kita mau hidup berarti kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita mau hidup berarti kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Ya, kita baca di Mazmur pasal yang ke-25 ayat ke-14. Ya. Apa katanya di sana? Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Dan janjinya diberitahukan kepada mereka. Ya. Kalau kita mau hidup berarti kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita mau membangun sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita mau membangun kedekatan dengan Tuhan. Sehingga hidup kita ini berarti di hadapan Tuhan. Bagi sesama kita, bagi sekeliling kita, bagi dalam keluarga kita. Ya. Kalau kita mau hidup berarti kita harus bergaul dengan Tuhan. Bergaul karib, ada kedekatan, ada keintiman dengan Tuhan, ya, setiap hari. Ya, supaya hidup kita berarti. Ya, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin banyak kelemahan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin tetapi biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian, pemahaman bagi kehidupan kita. Marilah kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada pagi hari ini. Demikian kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu ya Tuhan. Mampukan kami memerlukan Engkau dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu yang begitu besar mengalir melalui diri kami masing-masing yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu, sehingga melalui diri kami bisa kami merasakan berkat dan kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, ajar terus kami untuk ajar kami untuk lebih lagi belajar
menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Diberkati firman Tuhan kita di pagi hari ini. Baik, sebelum doa syafaat, kita angkat satu pujian. Aku mengasihimu Yesus.